Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Ilmi dengan NPM 22150610076 dengan program studi Teknik Informatika dari kelompok 2D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian yang terdapat di dalam eh, praktikum judul kelima yaitu encoder dan decoder. Nah, di sini sudah terdapat tiga rangkaian. Yang pertama rangkaian encoder, yang kedua decoder katoda, lalu yang ketiga decoder anoda. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang decoder di sini saya akan menjelaskan yang paling pertama itu encoder. Nah, encoder fungsi utamanya adalah untuk mengubah angka desimal apapun menjadi angka binary digit. Jadi desimal to binary. Sehingga jika kita masukkan input berdasarkan terbalik seperti ini. Jadi kita inputnya terbalik, bukan dari nol dulu, tapi dari satu. Jadi untuk menghidupkan alat ini, caranya yaitu bisa dengan cara eh, mematikan switch paling atas, sehingga angka yang paling atas ini akan terhitung satu hingga paling ke bawah ini, dia terhitung 9. Jadi bisa dilihat angkanya berubah jadi 1000 yang dimana kalau didesimalkan hasilnya akan jadi satu atau 2 pangkat 0. Nah, jika kita matikan yang kedua, maka dia angkanya akan berganti. Sedangkan kalau kita ubah atasnya, dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena si rangkaiannya ini, yang di tengah ini, dia hanya menyimpan angka yang paling tinggi dari switch-nya ini. Jadi ketika kita input terakhirnya adalah 2 ataupun contohnya kayak 5 gitu. Nah, ini 5 nih kan. Ini 4 tambah satu. Dia mau yang bawahnya diubah kayak gimana pun tidak akan berubah. Kecuali kalau kita matiin dulu, baru kita ubah. Nah, ini baru bisa berubah. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini satu, kita matikan satu persatu. Ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam, lalu ini tujuh, ini delapan, dan ini sembilan. Nah, jika kita matikan satu persatu tidak akan efek apa-apa. Tapi kalau kita matikan semua, efeknya akan kembali ke keadaan semula. Seperti ini. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian decoder anoda. Decoder anoda adalah decoder yang dimana dia posisi inputannya itu berasal dari sisi yang positif. Kenapa? Karena dia sudah diinputkan VCC di awal 7 segmennya ini, sehingga kita harus memasukkan nilai rendah dulu atau nilai negatif agar dia bisa nyala. Nah, jika kita menyalakan angka ini satu, nah karena dia yang nyalanya ini A, B, C, D. Ini kan kalau 7 segmen ada 8 nih. A, B, C, D, E, F, G. Nah, dari A sampai G ini yang nyala hanya B dan C. Karena dia cuma satu yang kita pencet. Nah, 1000 ini diubah ke desimal, dia akan berubah menjadi angka satu ini. Maka dari itu yang nyala hanya B dan C. Jika kita nyalakan ini, maka akan jadi 3. Jika kita matikan jadi 2. Dan begitu seterusnya hingga angka terakhirnya itu 8. Kenapa 8? Sebenarnya bukan 8, tapi angka terakhirnya adalah 9. Tapi jika kita masukkan 8, sebenarnya mudah. Caranya adalah satu angka ini saja. Nah, ini nyala semua 8. Tapi jika kita nyalakan semua, dia hasilnya 0. Kenapa? Karena untuk eh, 7 segmen ini dia hanya bisa menampung angka hingga 9 angka. Jika lebih dari itu, maka dia hasilnya akan acak-acakan seperti ini.
Kan tadi sudah saya tunjukkan ini 8 dan 1. Jika kita nambahkan lagi, ubah jadi ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Begitupun seterusnya. Jika kita nyalakan, kemudian matikan terus nyalakan lagi, dia akan ubah seperti ini, kemudian seperti ini. Dan jika kita nyalakan semuanya, maka hasilnya akan mati. Kenapa? Ya, karena tidak ada arus yang masuk. Sehingga hasilnya ya seperti ini. Begitu ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya decoder katoda. Ini kebalikannya. Sedangkan untuk decoder anoda dia ada VCC-nya. Nah, kalau decoder anoda ini dia outputnya tuh langsung negatif. Makanya kita harus input dari yang paling tinggi dulu. Karena kalau enggak nggak bakal nyala. Bahkan rangkaiannya pun berbeda. Ini 7448. Sedangkan yang ini 7447. Nah, itu yang membuat dia berbeda. Karena pembuatannya memang berbeda khususnya. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Fungsinya sama, tidak jauh berbeda. Tapi yang berbeda adalah di sini yang mati dan menyala, dia berubah dari yang 1001 ke bawah semua, dia berubah jadi 0110 ke bawah semua. Karena dia menggunakan katoda atau outputan negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang rangkaiannya. Di sini terdapat huruf-huruf ini A, B, C, D. Nah, A sampai D ini untuk menginputkan bilangan biner. Atau lebih tepatnya 4 bilangan biner yang nanti akan dikonversikan menjadi bilangan desimal. Nah, ki A sampai ki G ini dia berfungsi sebagai jalur untuk merubah angka desimalnya ini untuk angka binernya berubah untuk menjadi angka desimal yang mana nanti akan menyalakan lampu di segmen itu yang terdapat 4 eh, A sampai G yang nanti akan ditentukan mana yang bakal nyala dan membentuk angka desimal. Nah, sedangkan BIRBO ini dia fungsinya adalah untuk matikan semuanya karena ini kita nggak kehubung, jadi kita nggak bisa ngelihat. Tapi kalau kita nyalakan semua, misal kayak satu gitu, tapi terus kita nyalain RBO, maka dia akan mati semua. RBI ini tidak ada fungsinya, sedangkan LT ini kebalikannya. Kita mati nih, kita matikan full. Tapi kalau kita nyalakan LT-nya, hasilnya akan nyala, semua rangkaiannya nyala, dan ininya akan full nyalanya, 8 gitu. Begitu ya kawan-kawan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri untuk decoder anoda dan katoda itu sebenarnya hampir tidak ada bedanya. Tetapi mungkin untuk beberapa kasus seperti di penggunaan beberapa alat atau perangkat macam apa yang akan digunakan gitu, dia akan punya keuntungannya tersendiri. Berhubung saya bukan ahli pakar elektronika, jadi saya kurang tahu. Tapi setahu saya seperti itu. Selanjutnya untuk encoder ya, penerapan di dunia nyatanya sebenarnya ini mudah encoder ini. Kita bisa menerapkan ini ke seperti keyboard. Keyboard di laptop itu atau keyboard di PC itu dia memasukkannya berupa huruf kan. Berupa huruf bisa angka, bisa huruf, bisa simbol, pokoknya apapun yang terjadi tapi dia akan berubah menjadi binary digit. Nah, itu salah satu bentuk encoder. Lalu selanjutnya untuk decoder ini dia perubahannya itu atau bisa dibilang salah satu contohnya itu seperti eh, jam tangan, terus papan skor, kemudian tasbih, tasbih digital, seperti itu kawan-kawan. Jadi ya fungsinya masih terbilang sederhana, tapi ada beberapa fungsi yang lebih kompleks lagi seperti yang di PC ini. Nah, kalau untuk yang lebih kompleksnya lagi, decoder ini sebenarnya ada salah satu yang bisa lebih kompleks, yaitu monitor. Kenapa saya bilang monitor? Karena ya fungsinya hampir nggak ada bedanya. Cuman yang berbeda adalah yang masuk itu bukan segmen tapi pixel. Begitu, teman-teman.
Jadi, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.